Saudara-saudara, hutang pemerintah kita naik terus, ya kan? Tadi 95 juta orang masih hidup miskin, hutang pemerintah naik terus. Sekarang hitungannya naiknya adalah 1 triliun tiap hari. Saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Saya katakan, kalau program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan rakyat, saya malu untuk maju lagi. Dari kecil saya hanya ingin melihat Indonesia hebat. Sumpah saya, sama dengan senior-senior saya di situ, tidak ada bahwa kita ingin lihat Indonesia nanti dibilang saya apa Pak? Saya apa? Dikendalikan Pak Jokowi, cawe-cawe. Kenapa kalian ribut? Kan saya nggak ngomong apa-apa. Benar. Ini presiden yang paling banyak dibully, diolok-olok. Presiden yang paling nggak ada wibawanya di hadapan masyarakat gitu. Jadi menurut saya, saran saya bagus ini presiden lebih baik nggak usah pidato dulu supaya teduh. Jangan-jangan nggak ada demo nih kalau berhenti Prabowo pidato, mudah-mudahan nggak ada demo ini gitu. Jangan-jangan karena pidato yang salah terus ini. Kan menurut saya diksi perasa Presiden Prabowo, tolonglah diperbaiki tata kelola bahasanya, diksinya. Kan begini, ngapain harus menggunakan bahasa sampai nye sampai menjulurkan lidah, sampai mocking, kritik gitu. Ngapain gitu? Karena itu kita harus menjaga keuangan kita. Dikit-dikit duit. Kemana keuangan kita? Nggak tahu saya. Keuangan kita, kekayaan kita, harta kita tidak tinggal di Indonesia. Di mana? Nggak tahu saya. Bagaimana urusannya? Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Betul apa tidak? Betul. Saya ini memang profesi saya, bidang saya adalah pertahanan keamanan. Saya pelajari ilmu perang. Ribuan tahun, sejarah perang saya pelajari. Teknologi saya masih kuasai, Pak. Saya tahu jarak-jarak peluru kendali, masih saya tahu. Saya berpendapat kekuatan pertahanan kita sangat rapuh dan lemah. Bukan salah Bapak. Bagaimana urusannya? Itu lagi sendiri gitu kan, terus tiba-tiba ada orang yang bilang kill. Yang ketawa. Kenapa? Kenapa kalian ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh, kalian ketawa. Lucu ya? Kok lucu? Bodo amat. Waktunya Silakan ketawa. Ayo ketawa toh. Saya katakan, kalau program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan rakyat, saya malu untuk maju lagi. Bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar. Umpamanya berapa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor, mengurangi macet dan melaksanakan penghematan besar-besaran. Mengurangi hari kerja pun harus kita pertimbangkan. Dan langkah-langkah penghematan lainnya, ya. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Harusnya mereka yang nggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak?
Prabowo Subianto mungkin adalah seorang presiden yang paling gagal dan paling buruk, terutama ketika dia itu berpidato dan kemudian dari apa yang pernah dikatakan ketika belum menjadi presiden, dia itu bercita-cita bahwa dia itu ingin mempunyai prestasi yang istimewa ketika dia itu memimpin dari negara Indonesia, bahwa dia ingin membuat masyarakat itu hidup dengan penuh kemakmuran. Tetapi apa yang terjadi selama kurun waktu hampir 2 tahun, malah kesengsaraan yang diberikan, di mana pidatonya cuma orasi, isinya gedabrus, nggak jelas, atau bahkan hanya sekedar dari makian untuk rakyat sendiri dengan kata yang tidak layak yang dipertontonkan. Dan menurut gue simak seperti apa sih video selengkapnya, yuk langsung kita lanjut. Guys, saya bertanya guys, tolong dijawab dengan jujur ya. Ciri-ciri Pak Prabowo bertingkah laku seperti itu menggambarkan apakah Pak Prabowo sebagai pembela rakyat, meremehkan rakyat, menghina rakyat, atau sepertinya dia otoriter kepada rakyat, atau bagaimana guys? Tolong dijawab guys ya, tolong. Saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Saya katakan, kalau program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya, kalau mengecewakan rakyat, saya malu untuk maju lagi. Dari kecil, saya hanya ingin melihat Indonesia hebat. Sumpah saya, sama dengan senior-senior saya di situ, tidak ada bahwa kita ingin lihat Indonesia nanti dibilang saya apa Pak? Saya apa? Dikendalikan Pak Jokowi, cawe-cawe. Kenapa kalian ribut? Kan saya nggak ngomong apa-apa. Benar? Saya ingin jadi presiden. Saya ingin jadi presiden. Prestasi saya yang saya idam-idamkan, kalau saya bisa jadi presiden di mana harga turun, harga pangan turun, harga pupuk turun, harga benih turun, harga untuk rakyat kita. Saya kalau pidato harus dikasih kopi. Kosong. Bagaimana? Gak usah pidato-pidato Pak, joget aja. Saya sangat yakin, walaupun begitu banyak pakar yang mengejek saya dan tim saya, menyinyir, mereka katakan MBG pasti gagal, tapi kita buktikan kepada mereka dan kita lihat video klip MBG bermanfaat atau tidak. Ini parah nih. Manusia macam mana? Hei orang-orang pintar, hei orang-orang pintar yang ngejek, lihatlah dengan mata dan hatimu rakyat kita. Dari pidato-pidato yang disampaikan Prabowo Subianto mungkin tampaknya semakin mengukuhkan bahwa dia adalah presiden yang boleh dibilang tidak mempunyai sebuah ketatanegaraan yang sepatutnya dimiliki oleh seorang presiden, ya, dengan sikapnya yang santun, memberikan sebuah orasi yang membuat masyarakat itu terkagum-kagum dengan apa yang pernah dicapainya, apa yang pernah dijanjikan ditepati. Tetapi apa yang terjadi, meskipun dari program MBG itu ditepati, tetapi dari pelaksana itu sangat carut marut dan menjadikan sebuah bancakan para koruptor yang akhirnya membuat masyarakat itu semakin sengsara dengan semakin hutang yang semakin menggunung, dan kemudian dari alih-alih efisiensi yang dilaksanakannya seperti BPJS yang dinonaktifkan sebesar 11 juta, dan kemudian dari efisien anggaran yang tampaknya malah justru seolah-olah itu tidak
efek sama sekali. Karena ketika dari dana yang diefisiensi itu akhirnya malah justru utangnya malah tambah banyak. Ini kan sangat aneh sekali. Dan otomatis ya dari pidato-pidato Prabowo Subianto itu dikulik lagi, diparodikan oleh netizen dengan betapa bobroknya dan betapa ketidakpintarannya seorang Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin negara ini. Ketika dia berorasi dulu dia mengatakan bahwa rupiah ketika lemah itu karena dari pemimpinnya itu boleh dibilang tidak pintar ya untuk menghancurkan sebuah negara adalah dengan menghancurkan nilai tukar uangnya atau rupiahnya. Malah sekarang berbanding terbalik dengan apa yang dikatakannya. Dia mengatakan bahwa orang dari situ nggak pakai dolar. Ini adalah suatu pernyataan sangat menyakitkan bagi masyarakat, terutama ketika dari Prabowo Subianto pernah mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang paling bahagia. Bahagia apanya gitu ya? Padahal kita masih jauh dari kata bahagia. Harga BBM semakin mahal, tetapi dari pendapatan gitu-gitu aja, atau bahkan dari pendapatan petani ya, yang boleh dibilang ya segitu-gitu aja gitu ya. Tetapi dari kebutuhan pokok itu semakin naik. Mungkin dari kebijaksanaan hanya segelintir yang membuat mereka itu semakin makmur. Apa itu? Pejabat ya, karena dari circle-circle-nya dengan sistem bagi-bagi kuenya otomatis ya hanya sebagian ya dari kaum populis yang menikmati dari kebijaksanaan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Dan semoga ini menjadi sebuah tindakan atau sebuah kebijakan yang perlu dikoreksi, atau mungkin presiden yang perlu dikoreksi atau bisa diganti. Mungkin itu kemauan masyarakat ya, sebagian seperti itu karena dari kekecewaan mereka. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.